Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, ketemu lagi dengan saya Putra hari ini. Seperti biasa akan membahas segala sesuatunya yang berhubungan dengan mata tentunya. Dan juga sudah hadir narasumber kita seperti biasa ada Bapak Samsul Hadi selaku terapis spesialis mata gitu ya. Selamat siang Pak Hadi. Selamat siang Mas Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Dan tentunya kita juga didukung sepenuhnya oleh Mata Care Kapsul ya, mata sehat celing-celing gitu ya. Baik Pak Samsul Hadi, seperti kita ketahui yang namanya penyakit mata ternyata kok ya banyak sekali gitu ya macamnya untuk satu organ yang pemberian Allah ini kok ternyata banyak sekali jenis penyakit mata gitu ya. Betul Mas. Jadi kita pagi ini atau siang hari ini kita membahas tentang berbagai macam penyakit mata yang barangkali dulur atau pendengar itu banyak yang belum tahu ya. Yang diderita ini termasuk atau golongan penyakit mata yang mana? Dan termasuk nanti penanganannya seperti apa gitu. Betul ya Mas Putra, betul ya. Monggo, seperti jadi, apa? organ satu mata tapi sakitnya bisa macam-macam ya. Bermacam-macam jenisnya, bermacam-macam pula sebabnya. Tetapi yang menderita bisa siapa saja. Ya. Jadi anak-anak atau mungkin remaja, termasuk juga orang tua. Ya. Jadi justru orang tua ini juga punya resiko yang boleh dikatakan cukup tinggi ya. Lebih besar ya? Lebih besar, betul. Jadi yang namanya degeneratif atau penurunan daripada fungsi organ itu terjadi pada siapa saja, Mas. Betul. Tidak bisa dihindari. Ya. Tidak bisa dihindari. Jadi proses oksidasi atau degeneratif itu pasti akan terjadi pada setiap kita. Nah, tindakan bijaknya adalah bahwa setiap kita ini mulai saat ini ya nggak tua, nggak muda, siapa saja harus segera memulai memelihara. Jadi kalau kita sehat, kita punya tujuan memelihara. Tapi kalau kita mungkin sudah punya gejala, ya setidaknya segera dicari jalan keluarnya, dan semoga itu bisa membantu agar terjadi pemulihan, penguatan. Kaitannya dengan mata, memang ada beberapa yang paling populer ini Mas. Paling sering dikeluhkan terjadi ya, di tengah-tengah masyarakat kita yang pada umumnya juga terjadi banyak hal ya. Betul. Jadi bisa pada siapa saja. Jadi sekali lagi yang paling ringan katakanlah orang merasa seperti sensasi mata kering ya. Nah ini saat-saat seperti ini keluhan seperti itu luar biasa banyak Mas. Di kondisi cuaca seperti ini ya. Di kondisi cuaca yang begitu terik, panas. Ya, debu berkeliaran kemana-mana. Ya sedikit-sedikit itu anginnya sudah wus-wus gitu ya. Anginnya sudah angin kencang kena bercampur panas. Campur panas, campur asapnya. Ini meningkatkan yang namanya radikal bebas. Ya. Jadi sensasi mata kering itu mata kering ketika seseorang tidak mampu atau tidak berkualitas ya daripada produksi air matanya. Jadi air mata ini punya fungsi yang luar biasa, yaitu menjaga kelembapan mata. Kelembapan mata ini kan menjadi sangat penting. Kenapa? Ya, itu termasuk salah satunya menahan daripada debu itu tadi, Mas. Jadi kalau sensasi mata kering itu terjadi pada kita, maka ketika kita berkendara atau di luar ruangan yang memungkinkan tersapu oleh angin dan juga debu, maka ini sangat memungkinkan menimbulkan mulai iritasi. Ya. Kalau ini terjadi secara berkepanjangan, ya bisa menimbulkan juga risiko lanjutan sampai adanya peradangan, mungkin infeksi. Ya. Jadi efeknya kemana-mana? Efeknya bisa menjalar kemana-mana, meskipun ya tidak mengakibatkan ke yang lain ya, tetapi pada mata itu tadi. Khusus mata. Ya, khusus mata. Kita baru kelilipan saja sudah, sangat tidak nyaman loh ya. Betul. Sangat tidak nyaman. Jadi sensasi mata kering itu kalau dibiarkan tanpa ada penanganan, orang akan sering menyampaikan keluhan-keluhan matanya seperti terasa panas. Ya. Terus kedua, seperti ada benda yang boleh dikatakan ganjel, semacam rasa kelilipan gitu ya. Betul. Nah,
karena pelumasnya tidak ada, jadi kelembapan matanya menjadi sangat berkurang, maka debu yang kecil-kecil itu rasanya akan sangat terasa sekali. Jadi kalau kelembapannya tinggi, air matanya bagus, berkualitas, maka rasa seperti itu akan cepat hilang, Mas. Jadi mudah larut. Air mata itu tadi hilang dengan sendirinya. Hilang dengan sendirinya. Jadi air mata ini kan bukan sebatas cairan, tapi seperti ada kandungan minyak, ya, sehingga dia juga tidak gampang menguap gitu loh. Jadi yang dibuat oleh tubuh kita, jadi atas kekuasaan yang Maha Kuasa ini, itu karunia yang luar biasa. Ini yang pertama sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada sekarang ini, Mas, ya. Sensasi mata kering, arahnya seperti adanya iritasi dan juga yang lain-lain, ya. Terus kedua, khususnya buat kita-kita yang boleh dikatakan sudah berumur lah gitu ya. Artinya 40-50 ke atas ini kan ya sudah sangat tinggi juga, Mas, ya, untuk resikonya. Dan ini juga kebanyakan orang itu kan pedulinya ketika sudah masuk ke ranah usia itu ya, 40-50 gitu ya. Mungkin baru terasa di usia baru terasa itu. Betul. Jadi ketika kondisi tubuh itu sudah mulai turun ya, sangat terasa turunnya, maka sedikit-sedikit kondisi itu akan sangat mengganggu. Rasa tidak nyamannya lebih dominan muncul, sehingga orang mungkin saja ketika masih muda, kondisi badan capek itu kan rasanya paling pegel-pegel gitu ya. Gak dirasa. Gak dirasa. Begitu pakai tidur, makan, ya istirahat gitu, bangun sudah seger gitu ya. Lagi. Tapi sekarang loh kok enggak gitu ya. Jadi ada beda-beda. Jadi untuk hal-hal semacam itu kaitan dengan mata ada yang namanya presbiopia ya. Jadi penyakit mata ini sering ya seseorang itu kehilangan kemampuan melihat, artinya tidak menjadi terang, jernih ya, khususnya pada objek-objek yang dekat atau tulisan yang agak kecil. Maka kadang kita temukan orang tua itu kalau membaca tulisan agak dijauh-jauhkan gitu ya, agak dijauhkan, bukunya agak dijauhkan gitu ya, biar kadang didekatkan dan dijauhkan gitu ya. Nah, ini pergeseran daripada titik fokus pada mata. Nah, ini sering terjadi pada mereka yang usianya itu tadi, Mas, 40, 50. Jadi karena faktor usia juga. Faktor degeneratif memang bukan semata-mata itu sebenarnya, tetapi ini lebih cenderung karena ketidakpedulian atau kekurangan daripada kepedulian kita pada saat kita sehat. Masih muda Masih muda. Jadi tentu akan banyak orang yang mengingatkan, memberi kita masukan, memberi kita nasihat gitu ya. Pada saat kita sehat, jagalah dari sakit. Kata Romai Rama gitu ya, Mas Putra ya. Jadi ada 5 hal yang terjadi, maka jagalah dari 5 hal itu. Nah, kita nanti ngomong 5 penyakit mata yang paling sering ya. Sebenarnya ada banyak macam, tapi ada 5 ya. Yang penting untuk kita sampaikan. Pertama, kaitannya dengan sensasi mata kering. Memang ini tidak menimbulkan gejala berarti ya. Terus keduanya adalah presbiopia itu tadi, atau orang sering menyebutnya juga rabun jauh gitu ya. Ya, terus yang ketiga, ini semakin tinggi kasusnya, yaitu katarak. Oke, tentang katarak yang tidak kalah ini pentingnya, dan banyak yang akhir-akhir ini malah kadang usia masih cukup, bisa dikatakan masih belum muda, terlalu gitu ini, ya, tapi kok sudah terkena itu. Katarak gitu ya. Jadi memang usia berapapun itu punya resiko. Memang semakin muda biasanya resikonya masih kecil, Mas. Ya, tetapi ketika orang sudah di atas 25, 30, itu sudah mulai punya resiko yang lebih tinggi lagi. Dan lebih khusus lagi buat dulur-dulur kita yang aktivitas hariannya itu ada di luar ruangan. Ya, kerjanya ini yang jobo. Itu lebih beresiko. Lebih beresiko. Ya. Kenapa? Ya, salah satunya karena berlebihnya sinar matahari yang kita terima tanpa ada pelindung. Ya, terus kedua, bisa juga kaitannya dengan gangguan metabolisme yang pada akhirnya merangsang terjadinya pengerasan protein pada jaringan mata. Ini kan lebih pas ya, artinya kena mataharinya
kenceng tanpa pelindung, ya, artinya kita pakai kacamata juga enggak, gitu ya. Kacamata gelap itu kan tujuannya salah satu untuk mereduksi agar cahaya matahari tidak langsung terpapar pada lensa mata kita. Jadi bukan untuk gaya-gayaan, bukan gaya-gayaan tapi gitu ada loh. fungsinya, tapi ada fungsinya. Dan gitu. penting sekali. Penting. Jadi ketika kita masuk usia-usia yang rawan, yang tinggi resiko, itu tidak mengalami gitu loh Mas. Iya, betul. Karena usia ini mau dicegah seperti apapun kita tidak mampu, ya tetap akan bertambah dan semakin tua dan semakin berkurang fungsinya. Iya. Maka yang bisa kita lakukan adalah memelihara itu tadi. Ya. Nah, katarak ini penderitanya semakin tahun semakin meningkat. Semakin meningkat. Jadi resiko terhadap kondisi mata khususnya kaitan dengan katarak itu semakin tahun semakin tinggi. Ya, jadi adanya pengkeruhan pada lensa mata kita yang salah satunya adalah dipicu oleh sinar matahari yang begitu berlebihan. Di samping juga ada hal lain Mas, seperti radikal bebas dan macam-macam itu tadi ya. Jadi bukan semata-mata sinar matahari gitu ya. Nah, termasuk juga ada faktor genetik, misalkan seseorang yang punya diabetes mellitus misalkan, itu resikonya jadi lebih tinggi. Orang punya riwayat keturunan katarak itu resikonya lebih tinggi. Bisa terjadi ini bukan menurun secara genetika tidak, tapi meningkatkan resiko. Kecenderungan untuk kecenderungannya terkena menjadi tinggi gitu ya. Ini tidak akan otomatis misalkan bapaknya dulu kena katarak terus anaknya mesti tidak. Sama juga dengan diabetes misalkan bapaknya kena katarak anaknya mesti kena, tidak juga ya. Tapi resikonya lebih tinggi dibanding yang tidak punya riwayat genetik seperti itu. Ya, tetapi kalau kita mempunyai kesadaran yang cukup bahwa ketika secara genetik kita punya risiko seperti itu dan kita lebih kuat untuk melakukan upaya pencegahan, maka risiko itu pun juga akan menjadi lebih kecil dan berkurang. Ya, tetapi sebaliknya, meskipun mentang-mentang Bapak Ibu atau secara hierarkinya tidak ada sehat riwayat seperti itu, kita teledor ya wis cuek-cuek baik gitu ya. Nah, pada saatnya ya kita punya juga resiko. Ya, ini katarak menimbulkan kebutaan yang tinggi. Ya, tadi sensasi mata kering itu tidak mengakibatkan hal yang seperti itu ya. Tetapi katarak ini lebih punya resiko sampai kepada kebutaan yang tinggi. Nah, ini kita harus hati-hati. Jadi lebih besar resikonya. Betul ya. Jadi riwayat-riwayat seperti ini, orang yang punya tinggi riwayat itu kalau kita petakan daerah dan tempat ini Mas, orang-orang yang di aktivitas hariannya di luar ruangan seperti nelayan, ya nanti yang di jalan seperti sopir gitu ya, terus pekerja bangunan begitu, petani itu punya resiko yang lebih tinggi. Yang di jalanan yang itu di jalanan yang hampir hari-harinya kena ojek online itu kan hidupnya di jalan. Betul, ya, ini punya resiko ya. Nah, bukan berarti itu menjustifikasi bahwa itu pasti akan kena, tidak. Tetapi orang punya kesempatan untuk melakukan pencegahan dan juga yang lain dengan mengantisipasi dengan mengantisipasi ya. Sebelumnya tadi Pak di yang pertama tadi soal mata kering ya. Nah, setiap orang kan punya beda-beda ya untuk kualitas air matanya. Nah, itu gimana cara untuk ya intinya kalau terlalu kering biar normal secara ini biar bagus gitu, bisa enggak? Bisa. Jadi intinya satu, ketegangan mata itu akan membuat air mata itu menjadi berlebihan ya. Artinya keluar gitu ya, sehingga ini mengurangi daripada kemampuan kelenjar yang pada akhirnya kualitasnya menjadi turun Mas. Jadi air mata itu berbeda dengan cairan biasa gitu ya, karena ada rasa seperti agak pliket-pliket atau seperti ada minyak gitu. Itu sebenarnya untuk tujuan tidak gampang menguap. Nah, orang yang seperti sering mengalami mata berair, ini kan cairan yang biasa begitu ya, sehingga dia gampang menguap. Oleh karena itu matanya akan terasa seperti gatel, panas. Jadi beda ya? Beda. Mata yang berair itu bukan air mata? Bukan dalam arti air mata untuk membuat kelembapan mata itu ya. Jadi cairannya itu akan
seperti orang nangis itu ya, itu memang keluar dari air mata dan itu disebut air mata ya Mas. Betul. Jadi keluarnya tapi itu berbeda gitu. Jadi tidak akan membuat kondisinya lembab untuk matanya itu ya, gitu ya. Jadi pemicunya hal-hal yang semacam ini ya. Nah, kita mencukupi kebutuhan nutrisi pada mata itu akan membantu daripada optimalnya kerja jaringan mata kita. Ya, jaringan mata itu membutuhkan energi. Energinya dari mana? Energinya dari makanan-makanan yang kita konsumsi. Ya, jadi butuh vitamin A, butuh vitamin C, butuh vitamin E. Ini untuk apa? Ini untuk antioksidan. Ya, untuk antioksidan. Jadi untuk membantu agar tidak terjadi proses oksidasi yang cepat gitu ya. Saya pengen menggambarkan oksidasi itu apa gitu ya. Jadi sederhananya begini. Gimana? Orang agar punya penerjemahan yang gampang gitu ya. Ibu-ibu kalau di rumah punya minyak goreng yang baru itu kan bening Mas ya. Betul. Bening sekali ya. Jernih. Nah, tetapi begitu dimasukkan ke wajan, dipakai goreng sekali, sudah mulai terasa keruh. Kelihatan warna. Keruh, berubah warna, rodok ireng gitu ya. Mungkin juga jadinya berbeda-beda tergantung ya. Nah, oksidasi itu seperti itu. Jadi minyak itu bersih sebelumnya, tapi ketika dia kena oksidasi panas gitu ya, bercampur dengan zat yang tidak sesuai mungkin ya, maka dia menimbulkan reaksi kimia baru. Terjadilah yang namanya radikal bebas itu tadi. Mata kita, tubuh kita, kesehatan kita pun juga demikian. Ya, jadi mata sudah diberikan perlindungan air mata ya, kelenjar air mata memproduksi air cairan itu untuk menjaga kelembapan. Tapi ketika kita sama sekali tidak pernah mempergunakan pelindung, misalkan ke sawah sebentar, misalkan jaraknya 1 kilo atau 2 kilo, anginnya kencang, ini hari-hari Mas. Jadi kondisi tubuh kita itu kalah dengan akumulasi ya. Betul. Dalam paparan tertentu orang mungkin berkendara tanpa helm seret sampai 10 kilo sekali tok ya. Itu mungkin bisa tahan. Setelah matanya terasa pedih, itu mesti akan keluar air mata. Betul. Itu cara tubuh merespon bahwa matanya ini sudah tidak mampu menahan angin yang begitu kencang. Sudah bereaksi. Iya, sudah bereaksi. Kalau itu cuma sekali ya setelah itu mungkin selesai ya. Tapi kalau hari-hari begitu, maka proses oksidasi itu tadi terjadi yang pada akhirnya mengganggu. Ya, mengganggu apa? Jaringan mata ya lelah gitu ya. Jaringan mata lelah, dipaksa untuk mengadaptasi kondisi lingkungan yang terus-menerus yang sebenarnya bisa dihindari atau dikurangi. Kalau kita pakai helm, mungkin kan paparan anginnya tidak langsung ke mata. Dan kenyataannya seperti itu, ketika kita pakai pelindung, mata kita nyaman-nyaman saja melihat, beda. Nah, ini gambaran tentang oksidasi. Begitu juga usus kita, begitu juga untuk yang lain. Radikal bebas itu mengganggu. Bahkan seseorang yang punya masalah dengan pencernaan, punya masalah dengan usus, ya, ini juga bisa mengakibatkan banyak hal terjadi, Mas. Ya, termasuk juga kaitannya dengan mata. Oke, baik. Mungkin ada penjelasan lain? Ya, jadi katarak sekali lagi bisa menyerang siapapun, sehingga kita patut untuk berhati-hati dan melakukan upaya pencegahan. Ya. Terus yang selanjutnya yang tidak kalah penting nih, Mas, yaitu pterygium. Ya. Jadi pterygium itu gangguan mata yang terjadi akibat adanya selaput lendir yang menutup pada mata kita. Ya, jadi kalau kita kadang-kadang punya teman atau keluarga atau mungkin orang lain yang di matanya itu seperti tumbuh jaringan baru ya, dari pojok terus masuk ke tengah atau mungkin dari tengah keluar gitu ya. Nah, sebentar Pak Ati, ini tadi kan selaput ya, daging beda tumbuh dengan katarak gitu. Oh beda. Bedanya di mana? Beda. Jadi ini tumbuh. Jadi pterygium itu seperti jaringan baru, ya, dia tumbuh bisa melebar sampai kadang menutup ke seluruh total, mata itu bisa. Jadi itu tumbuh gitu ya. Nah ini juga bisa dipicu oleh faktor-faktor seperti radikal bebas tadi itu. Ya. Kalau sudah semakin sudah ada bibitnya di sana ya tumbuh begitu, terus orang itu aktivitasnya kebetulan juga di luar misalkan gitu ya. Sering kena radiasi matahari begitu akan lebih cepat lagi. Apalagi kalau juga punya masalah dengan kaitan ginjal,
kaitan dengan diabetes itu akan lebih cepat jadi tumbuhnya. Itu semacam komplikasi dari penyakit-penyakit yang lain. Sebenarnya dia bisa tumbuh sendiri, bisa muncul sendiri ya. Nah, bisa muncul sendiri. Nah, ini juga menjadi berbahaya karena juga bisa mengakibatkan kebutaan. Ya. Itu pterygium. Ya. Terus juga ada yang lebih serius lagi, yaitu yang namanya glukoma. Ya, jadi beda lagi itu. Jadi beda lagi, glukoma itu sering-sering mengganggu daripada saraf optik mata kita. Karena kelebihan tekanan cairan yang pada akhirnya saraf itu ya tidak mampu mentransmitter daripada pandangan yang dihasilkan oleh pupil, oleh lensa mata kita. Nah, pandangannya jadi kabur, kabur bahkan sampai ke buta. Kebutaan juga. Ya, ini gangguan mata yang dalam upaya penyembuhan kalau sudah terlambat biasanya sangat lama, Mas. Sangat lama, artinya sangat lama itu ya bisa di atas 6 bulan gitu. Atau karena kalau kondisinya kronis, bahkan atau akut karena ada penyakit tertentu, bahkan boleh dikatakan sampai sangat kecil yang bisa dilakukan. Kemungkinan untuk sembuh kemungkinan untuk sembuhnya kecil. Ya. Betul. Jadi hal-hal semacam ini yang kita sampaikan agar tujuannya kita semakin memahami agar kita mencegah, kita mengupayakan untuk memelihara kesehatan yang kita miliki ini tidak setengah-setengah. Tentu kita semua sangat senang, sangat yakin, sangat butuh bahwa di semua hal kesehatan kita itu bisa terjaga. Baik itu kaitannya dengan jantung, mata, mungkin juga kaki atau semuanya lah ya. Tuanya itu sudah pasti, Mas. Wes ora usah dipetung lagi ya. Tua itu sudah pasti. Tapi yang penting adalah tua itu tetap bisa sehat. Gitu. Jangan sampai genomik wetel nyambut gawe, celengane wakeh, tua entek gitu kubat gitu. Ya, bolak-balik lunga neng hotel rumah sakit ini kan mengerikan kehidupan semacam ini. Karena kadang-kadang investasi sehat itu ya masih banyak orang yang merasa eman gitu ya. Jadi sehat ini kan sebenarnya tidak pernah mahal, selalu murah dibanding sakit. Sudah mau dihitung dari pojokan lor kidul wetan kulon itu, sehat itu jauh lebih murah dibanding sakit gitu ya. Jadi kita menjadi merasa mahal karena kita lambat ya. Kita akhirnya butuh temen, harus dibayar. Atau terkadang terlalu murah itu, akhirnya kita kayak menyepelekan kesehatan. Gitu ya. Iya, bisa juga seperti itu, Mas. Jadi kabar baiknya bahwa kita punya solusi untuk mencegah agar tidak sampai terjadi mata kering, tidak terjadi gangguan refraksi, tidak terjadi pterygium, tidak terjadi glukoma gitu ya. Jadi Mahtaker yang disusun dari berbagai macam bahan dengan kandungan zat aktif yang luar biasa. Jadi ada blueberry, ada lutein, ada daun kelor, ada pegagan. Ini kalau kita urai satu persatu luar biasa sekali, Mas. Dan di setiap bahan-bahan penyusun itu kandungan terkuatnya itu adalah antioksidan. Jadi antioksidan itu wujudnya apa sih? Antioksidan itu sebenarnya wujudnya ya sama nutrisi ya. Ada vitamin A, vitamin C. Vitamin C ini juga antioksidan sifatnya. Ada flavonoid, tanin ya. Ada zeaxanthin, ada lutein ya. Ini semuanya punya pekerjaan, punya fungsi agar mata kita itu terjaga daripada kecepatan laju radikal bebas. Ya, jadi contoh misalkan blueberry ya, itu punya kandungan vitamin A, B, C, B6, terus ya protein dan juga ada serat gitu ya. B6 ini akan sangat luar biasa untuk menjaga daripada kesehatan saraf kita. Jadi kandungan antioksidan blueberry itu dikenal juga sebagai pigmennya makula kita. Makula itu jaringan mata kita ya. Jadi nutrisi yang terkandung di dalam penyusun kapsul Mahtaker itu yang mempunyai kemampuan untuk melindungi jaringan mata dari cahaya-cahaya yang kuat seperti cahaya yang biru, cahaya matahari, ya cahaya termasuk radiasi yang sebenarnya tidak begitu sangat kuat, tapi secara akumulasi kuat. Contoh, ya komputer, TV, HP, ya. Ini kan
ada radiasinya, tapi kalau kita bisa mengatur, sebenarnya dia tidak begitu resiko. Tapi ya ketika kita sudah kalah dengan yang namanya asik ya, asik ini kan bisa sampai ente-entean Mas, jam-jaman ya, waktu ya. Sehingga kita memaksa mata untuk dalam kondisi yang lelah, tetapi tetap saja. Tetap dilanjutkan. Jadi capeknya tubuh karena kelelahan mata itu sebenarnya sangat luar biasa dampaknya. Berbeda dengan kita angkat-angkat, misalkan ya, capek istirahat selesai. Tapi ketika mata itu capek, otak juga ikut capek, orang mesti males ya. Sehingga dampak yang timbul, aktivitas yang lain yang seharusnya dilakukan pasti ditinggalkan atau setidaknya tidak terjadi. Nah, ini yang penting ya. Jadi ada blueberry, ada lutein, ada daun kelor. Ini juga demikian. Daun kelor ini punya kandungan zat besi, vitaminnya pun juga lengkap, antioksidannya pun juga tinggi ya. Jadi secara sinergi ini akan membendung daripada laju radikal bebas tadi. Nah, ini akan membuat satu kondisi tubuh kita itu terjadi yang namanya rejuvenation Mas, atau peremajaan. Ya, jadi antioksidan yang kuat itu akan menghambat terjadinya radikal bebas, sehingga fungsi regenerasi tubuh itu bisa berjalan. Nah, tapi kalau kerusakannya lebih tinggi daripada kemampuan dandan ini, ya ambruk Mas, gitu ya. Jadi kalau rumah kita ya bolak-balik bocor, ya, kemampuan benahi dibanding dengan kerusakannya itu terlambat, otomatis bocornya nambah ya. Semakin lebar. Akhirnya yang rusak kan bukan hanya plafonnya ya, kalau bocor lantainya demikian, mungkin barang-barangnya jadi rusak. Ya. Gambaran sederhana yang kasat mata yang bisa kita petik ya dari kondisi yang kita sebut dengan radikal bebas itu gambarannya seperti itu. Jadi kalau kecepatan kerusakan itu terjadi tidak sebanding dengan kekuatan daripada peremajaan, maka tentu orang itu akan ambruk. Maka tidak jarang orang yang masih dalam kategori usianya muda, ketoke kok kaya wis tuwek to. Kita kadang-kadang kan punya bahasa seperti itu, Mas. Itu salah satu indikasi. Salah satu ya. Jadi kerusakan sel. Jadi tubuh kita ini kan dibentuk berdasar dari kumpulan sel. Sel ngelumpuk, jadi organ, jadi jaringan, jadi tubuh kita. Jadi kalau selnya terganggu, tidak mampu terjadi rehabilitasi, regenerasi yang bagus, otomatis imun kita pun kalah, degeneratifnya lebih kenceng, ya akhirnya menjadi lemahlah daya tahan kita. Jadi dengan hadirnya Mahtaker ini menjadi sesuatu yang amazing gitu ya, luar biasa untuk kesehatan mata kita khususnya. Meskipun ya di dalam Mahtaker itu juga ada fungsi-fungsi untuk menjaga kesehatan otak, Mas. Jadi ada tugas masing-masing. Ada tugas masing-masing dan di dalam kapsul Mahtaker itu kan kita susun dari 4 hal yang kuat ya. Ada blueberry, lutein, terus moringa atau daun kelor dan juga pegagan. Nah, pegagan ini menjadi salah satu senyawa daripada asetik acid ya, asam amino esensial gitu ya, yang tidak dibuat oleh tubuh, yang ini akan merangsang otak. Jadi kalau otak itu kuat, maka transmitter daripada mata itu pun juga akan bisa tersambung dengan otak dengan kondisi yang bagus. Maka pandangan orang itu pun juga akan menjadi lebih kenceng lagi. Lebih bagus lagi. Artinya pula bahwa ketika seseorang berkonsentrasi dalam durasi tertentu, dia nggak gampang capek. Ada keluhan yang seperti ini, Mas. Orang itu pekerjaannya driver ya, supir gitu ya. Dulu dia merasa mengemudi 3-4 jam itu belum dirasa ya, artinya masih tahan. Hal biasa. Dia tidak merasa ngantuk, mata tidak merasa capek. Tapi sekarang dia belum genep 1 jam atau 1 jam katakanlah, dia sudah merasa capek. Angop, ngantuk, menguap yang terus menerus gitu ya. Nah, ini gambaran tentang pentingnya suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan otak kita.
Yang melemah ya? Yang melemah. Jadi, itu bisa diperbaiki. Itu bisa diperbaiki. Pegagan tadi pegagan itu tadi. Dan itu ada di dalam kapsul Mahtaker gitu ya. Nah, agar juga seseorang juga terbebas dari misalkan sensasi mata kering, iritasi kaitannya debu, kotoran, terus jaringan baru yang mungkin muncul, maka sering saya menganjurkan agar sekali tempo untuk pencegahan 3 hari sekali atau 2 hari sekali pakai tetes Mahtaker. Dikombinasikan. Dikombinasi. Jadi artinya bahwa jaringan mata kita ketika dibersihkan pada objek yang langsung terjadi, yaitu ditetesin itu tadi, ini akan jauh lebih bersih, jauh lebih bagus. Apanya? Sirkulasi darahnya lebih kuat. Di samping kecukupan nutrisi yang dibutuhkan, mulai dari vitamin A, vitamin C, vitamin E, B6, mineral dan macam-macam itu tadi, ya, dan dikonsumsi dari kapsul Mahtaker itu tadi. Jadi ini dua jagoan yang menjaga daripada kesehatan mata kita. Selain juga kita juga akan menerima bonus kesehatan daripada fungsi otak kita, fungsi jaringan kita. Ini jadi luar biasa. Kita nggak gampang lalian gitu loh, Mas. Ya. Jadi ketika jaringan otak itu tercukupi nutrisinya, tercukupi oksigen, ini akan menjadi lebih kuat konsentrasinya. Buat anak-anak kita apa manfaatnya? Dia insya Allah akan jadi lebih cerdas. Untuk yang Mahtaker ini gitu. Boleh ya? Boleh, anak-anak boleh. Usia berapa? Usia 10 tahun boleh ya. Kan ini kapsul juga akan lebih gampang kan ya. Lebih gampang diminum. Kalau mungkin orang juga agak kesulitan, misalkan, Pak saya nggak bisa nelan kapsul, ya diaduk saja di luar gitu ya. Di air setengah gelas, ya, air tawar itu diaduk, nanti diminum itu aja. Untuk anak-anak sehari sekali, dan ini penting untuk mendapatkan perhatian yang ekstra, Mas. Anak-anak kita, apalagi sekarang ini musim gadget ini ya, musim gadget betul ya. Jadi yang penting untuk jadi perhatian bukan hanya konten yang dilihat aja ya, tapi fisik daripada organ matanya ya, ini penting untuk dijaga. Sering harus dianjurkan, dia harus mengontrol dalam tempo tertentu ya, harus istirahat agar kelelahan pada mata, ketegangan pada jaringan mata, saraf itu menjadilah jauh berkurang. Relaksasi ini menjadi penting ya, setidak-tidaknya setengah jam istirahat 2 atau 3 menit melihat objek yang bisa membuat rileks, itu harus disarankan agar tidak sampai terjadi risiko. Karena dalam kondisi tertentu kita sekarang lebih banyak menemukan anak-anak pakai kacamata sudah kandel-kandel, Mas. Iya betul. Sudah kayak astronot. Jadi cukup sehari 1 kapsul untuk anak-anak ya? Cukup 1 kapsul cukup. Jadi 1 botol sudah bisa untuk 2 bulan. Ya. Jadi kan ada mahalnya di mana gitu ya. Jadi ini kan sangat simpel sebenarnya. Nah, oleh sebab itu sekali lagi kita merasa mahal karena kita terlambat gitu ya. Nah, atau kita sering ketemu dengan barang-barang murahan. Yang ini dibandingkan gitu ya. Jadi Mahtaker harga 190.000 ya. Ya, mungkin di lapangan orang menemukan harga 30, 50, 60 misalnya gitu. Tidak ada masalah, boleh, itu pilihan seseorang. Tapi sangat yakin bahwa kesehatan Anda itu jauh lebih penting. Ya, bahwa ini ketepatan sesuatu yang punya manfaat, ya, punya grade yang lebih bagus, sehingga kemanfaatannya daripada tujuan yang diharapkan insya Allah bisa lebih tercapai. Jadi, terutama buat emak-emak ini biasanya suka hitung-hitung, jadi silakan sayangi anak panjenengan gitu ya. Dan mengingatkan kembali Mas Putra bahwa Anda bisa saja mendapatkan Mahtaker di marketplace secara online ya. Tetapi khususnya yang di online ini ya, kemasan Mahtaker kapsul itu ada dusnya. Ada dusnya, ada segel, ada kotak tulisan original begitu, ada QR code-nya, sehingga itu Anda bisa cek, dan harganya tetap sama, 190.000. Kalau di online Anda menemukan harga di bawah itu, nah ini patut waspada. Dipertanyakan. Saya
secara pribadi sudah ngecek juga. Ada di sana di online yang menjual harganya jauh di bawah itu. Saya coba beli ternyata palsu. Nah, ini akhirnya penyesalan gitu ya. Kita tidak mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, kita rugi ya, setidaknya emosi kita jadi naik, kurang ajar misalnya. Jadi jangan hanya karena selisih harga kemudian dibeli ternyata barangnya palsu. Barangnya palsu. Jadi harus hati-hati dan Hati-hati. waspada. Ya. Baik. Itu. Terima kasih Pak Hadi. Sama-sama Mas Putra. Informasinya mudah-mudahan bermanfaat untuk dulur semuanya. Amin. Insya Allah lain waktu ketemu lagi. Semoga kita bisa ketemu dalam kondisi yang jauh lebih sehat. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.